Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bertemu untuk saling bermudzakarah, karena saling bermudzakarahnya sesama muslim, sesama mukmin maka akan bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, saling bermudzakarah karena mudzakarah itu sangat bermanfaat bagi sesama mukmin. Maka yang kedua, kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, guru kita, sebagai contoh terhadap syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Baik, ma'asyiral muslimin, insyaallah kita melanjutkan tafsir di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah Ta'ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman." Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka, orang-orang Bani Israel itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, sedangkan Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, yang kafir itu adalah syaitan-syaitan. Yu'allimunan nasa sihir, karena setan-setan itulah yang mengajari sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, di daerah Babilonia, Harut wa Marut. Ya, di Babila Harut wa Marut, di daerah Babilonia. Nama malaikat itu adalah malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan tentang sihir ya, kecuali mereka telah mengatakan kepada orang yang akan diajari, mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya apa yang akan kita ajarkan ini adalah fitnah, ujian, cobaan bagimu. Fala takfur, jangan kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka belajar kepada Harut dan Marut tentang sihir, yang mana dampak terburuknya adalah dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya.
Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan sesungguhnya sihir itu tidaklah memberikan bahaya kepada seseorang pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesungguhnya mereka yang belajar tentang sihir itu, ya, mereka itu sedang mencelakakan diri mereka sendiri dan mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Walaqad alimu, sedangkan mereka telah mengetahui, lamman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dengan apa-apa yang mereka telah beli, ya, atau telah mereka jual akhirat mereka demi belajar sihir-sihir, yang mereka belajar tentang sihir-sihir untuk mendapatkan belajar sihir-sihir, maka mereka sesungguhnya tidak mendapatkan apapun dari akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, maka celaka sekali mereka terhadap apa-apa yang telah mereka jual dari diri mereka. Laukanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui. Maka ma'asyiral muslimin, di sini ya, dikisahkan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu ketika itu mereka mendapatkan kitab-kitab sihir dan mereka berpendapat bahwasanya Nabi Sulaimanlah yang telah mempelajari sihir dan menggunakan sihir tersebut, sehingga Nabi Sulaiman dapat menguasai bala tentara dari manusia, jin dan hewan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya yang wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman, yang belajar sihir itu adalah para syaitan-syaitan. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Yang kufur itu syaitan-syaitan yang mempelajari sihir. Jadi Nabi Sulaiman itu dapat menguasai jin, dapat menguasai para hewan, menguasai manusia, itu betul-betul atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendak Allah. Atas hikmah dari Allah, bukan karena sihir yang telah dipelajari. Karena apa, Pak? Karena ketika itu Bani Israel itu sedang mempelajari sihir, sehingga mereka itu juga menganggap kita ini belajar sihir sebagaimana Nabi Sulaiman juga belajar sihir. Di sini ada hikmah yang bagus dari Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, ya, ketika mereka di ayat sebelumnya, ya, ketika mereka mendapatkan Al-Quran, ya, mereka mendapatkan wahyu dari Allah, mereka mendapatkan Taurat, mendapatkan Injil, bahkan di akhir mereka mendapatkan Quran. Mereka nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballah wara'a dhuhurim. Jadi wahyu yang mereka dapati, yang diberikan oleh Allah tentang ilmu yang sempurna itu, tapi sama mereka dibuang. Mereka tidak menyibukkan diri dengan wahyu yang Allah Ta'ala berikan, bahkan mereka buang. Tetapi mereka malah condong untuk belajar sihir daripada belajar wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Di sini Al-Imam As-Sa'di mengatakan, walamma kana minal awaid al-qadariyah wal hikmah al-ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu limtifa'i bihi falam yantafi' ubtuliya bil istighal bima yadurruh. Jadi seseorang itu ini termasuk hikmah ilahiyah, ya. Seseorang itu, ya, apabila seseorang itu meninggalkan apa-apa yang menjadi manfaat untuk dirinya, dan dia memungkinkan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu itu, tetapi dia tidak mengambil manfaat dari aktivitas itu, maka sesungguhnya orang itu akan aktivitas yang lain dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat baginya. Bahkan dia aktif terhadap sesuatu yang mencelakakan diri. Jadi orang itu, Pak, sesungguhnya manusia itu karakternya aktif. Kalau dia tidak mengaktifkan dengan ibadah kepada Allah, maka dia akan teraktifkan dengan maksiat kepada Allah.
Kalau dia tidak diaktifkan dengan bertauhid kepada Allah, maka dia akan teraktifkan dengan kufur kepada Allah. Kalau dia tidak diaktifkan dengan belajar, maka dia akan diaktifkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena manusia itu terus bergerak. Maka kalau enggak gerak untuk kebaikan, kalau enggak disibukkan dengan kebaikan, maka dia disibukkan dengan sesuatu yang enggak baik. Kalau lisannya tidak disibukkan dengan baca Quran, enggak disibukkan dengan zikir, tidak disibukkan dengan dakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Sebaik-baik perkataan itu adalah dakwah kepada Allah. Maka kalau lisannya tidak disibukkan dengan itu, berarti dia akan disibukkan dengan yang lain. Entah dengan ngerasani, dengan mencela, dengan fitnah sana sini, dengan ngomongi orang, dengan apalah, yang penting aktif. Ya, tetap aktif, tapi aktifnya tidak dengan yang baik. Maka ma'asyiral muslimin, maka kita harus tetap bisa untuk mengaktifkan diri, apalagi untuk mempersatukan umat. Kalau kita tidak aktif untuk bagaimana kita mempersatukan umat, berarti kita bisa jadi aktif untuk memecah belah umat. Na'udzubillah. Maka ya ini hikmah ilahiyah dan dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya. Maka kita harus sibukkan untuk ibadah kepada Allah. Seperti Bani Israel, mereka tidak menyibukkan diri dengan wahyunya, maka mereka akan tersibukkan dengan sihir-sihir mereka. Sedangkan ya, lanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, walakinna syayatin, tetapi merekalah syaitan-syaitan itu kafaru, mereka yang kufur, yu'allimunan nasa sihr, bahkan mereka mengajari manusia tentang sihir, dan manusia banyak menjawab untuk belajar sihir. Wa ma unzila 'alal malaikaini, sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan kepada dua malaikat di daerah Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Di sini ada beberapa riwayat, tetapi ada riwayat yang dhaif dan ini banyak terkenal ya. Yaitu kisahnya Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang mereka itu mengatakan, kenapa manusia di dunia tidak bisa taat kepada Allah? Maka Allah Ta'ala memberikan kepada dua malaikat ini nafsu, sehingga Harut dan Marut ya terbawa dengan nafsunya. Yang awalnya digoda untuk membunuh manusia, dia tidak mau. Kedua, dia digoda untuk zina terhadap perempuan, dia tidak mau. Maka yang ketiga, dia menjawab untuk tergoda dengan meminum khamr, dipandang karena khamr itu dosanya lebih sedikit daripada berzina dan membunuh orang. Maka dia melakukan khamr, ya meminum khamr. Lalu dia mabuk, setelah mabuk dia tergoda dengan perempuan lalu berzina. Setelah berzina, ya dia menyesali sehingga perempuan itu dibunuh. Jadi akhirnya tiga maksiat itu dijalani semuanya. Ya, dijalani semuanya meskipun awalnya dia tidak mau untuk bermaksiat itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya maksiat, ya sesuatu yang buruk itu menular. Meskipun sesuatu pertama itu kecil, tapi dia akan menular dan dia akan bisa semakin besar dan semakin besar. Karena dalam pepatah Arab mengatakan su'ul khuluq yu'di. Karena akhlak yang buruk itu selalu menular. Ya akan mendatangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, ini riwayat yang pertama dan ini lemah kan. Tetapi kalau kita lihat di zahir hadis, ini Allah Ta'ala ingin memberikan ujian pada manusia dengan menurunkan malaikat. Allah Ta'ala sengaja menurunkan malaikat Harut dan Marut dengan mereka memahami akan sihir. Tetapi malaikat ini diturunkan ke dunia untuk menguji manusia. Maka di sini dikatakan, wa ma yu'allimani min ahadin, ya, tidaklah malaikat itu mengajari manusia untuk sihir, kecuali malaikat itu sudah mengatakan sebelum dia mengajari. Sesungguhnya apa yang akan aku ajari tentang sihir ini, innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kita ini ujian bagimu. Ini adalah cobaan bagimu. Maka kamu harus sabar untuk tidak mengikuti maksiat ini. Gitu ya.
Innaman nahnu fitnah, ini adalah ujian, fala takfur, maka kamu jangan sampai kufur. Artinya apa? Artinya orang yang mempelajari sihir belum belajar dia sudah kufur. Ya, orang yang ingin belajar sihir, ingin saja dia sudah kufur. Karena Allah Ta'ala mengatakan, kalau kamu ingin fala takfur. Ya, kalau kamu ingin, kamu bisa kufur. Maka kamu jangan sampai kufur, jangan sampai ingin sehingga kamu ya na'udzubillah kufur kepada Allah. Karena apa? Karena sihir ini meminta pertolongan bukan kepada Allah, tapi meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta sesuatu yang khususnya hanya bagi Allah, gitu Pak. Karena apa? Kalau kita minta tolong sifatnya manusiawi, ya, minta tolong ambilkan minum, minta tolong angkatkan barang, ini sifat manusiawi nggak apa-apa. Tapi kalau minta tolong sesuatu yang gaib, ya, minta tolong bagaimana ya usaha kita ini dilariskan tanpa ada usaha, bagaimana cara kulak ya yang murah, bagaimana kita market yang bagus gitu. Atau bagaimana saya ingin menikahi seorang perempuan itu tapi dengan cara-cara yang instan tanpa sebab, memintanya tidak meminta kepada Allah agar hati disatukan, nggak meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala mendatangkan para pelanggan itu untuk beli di toko kita, tetapi malah menggunakan jalur meminta kepada syaitan untuk diagendakannya itu. Maka ini adalah sebuah kekufuran, karena ikrar kita pertama kepada Allah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jadi dua ini harus beribadah dan meminta tolong hanya kepada Allah. Kalau kita nggak beribadah kepada Allah, maka kita kufur. Atau kita beribadah kepada Allah tapi kita nggak meminta kepada Allah, maka itu juga kufur. Maka keduanya harus kita selesaikan. Kita harus penuhi semuanya. Kemudian di sini katakan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Maka mereka orang-orang yang belajar sihir ini, ya, dosa terbesar mereka atau ya, pencapaian terbesar mereka ketika mereka bisa memisahkan antara dua pasang kekasih. Ternyata apa, Pak? Ternyata kenapa kok pencapaian terbesar adalah memisahkan antara dua pasang suami istri? Karena sesungguhnya ya hidupnya peradaban, sesungguhnya ya jadinya seorang pemuda yang soleh, jadinya kader manusia itu lahir dari rumah tangga yang baik. Banyak orang yang rusak ya masa mudanya itu diakibatkan karena orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya. Apalagi kalau sampai dua figur orang tua yang terpisahkan, yang hancur. Karena secara dalam pembahasan parenting itu, pembahasan tentang pendidikan orang tua kepada anak itu butuh melihat dua sosok orang tuanya. Butuh melihat karakter seorang ayah dalam bersikap. Anak itu butuh ya, karakter seorang ibu dalam penyayangnya. Anak itu butuh karakter ayah dan ibu. Itu kesempurnaan ketika ingin melahirkan anak yang sempurna dalam hidupnya. Maka ini pencapaian terbesar ketika dua orang tua sudah dipisahkan, maka nanti korbannya anak. Na'udzubillah. Kemudian wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya, tidaklah sihir itu kecuali dia akan mencelakakan orang itu. Sihir itu tidak memberikan manfaat. Beda kalau khomer, ya, saya tidak menghalalkan khomer, tetap haram. Tapi Allah Ta'ala ketika mengatakan khomer itu ada manfaatnya sedikit, tapi bahayanya lebih banyak. Ya, khomer masih mending. Tapi kalau ini, ya, kalau sihir betul-betul wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, ya, dan dia wala yanfa'uhum, tidak ada manfaatnya sama sekali. Khomer itu sihir itu enggak ada manfaatnya. Bahkan dia hanya mencelakai ya orang itu sendiri. Orang yang belajar sihir, ya sihir itu bahasa umumnya
bahasa lokal kita ya santet, bahasa lokal kita itu ya jampi-jampi, para dukun, ya para orang ya dianggap paranormal, ya terus apalagi indigo, ya orang yang seakan-akan mengetahui hal yang gaib, bukan hanya memprediksikan tapi memastikan. Nah, itu sihir itu. Maka ini wallahi yang belajar seperti ini ya tidaklah dia mendapatkan apa-apa kecuali menyelakai dirinya. Paling tidak pertama dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Maka jangan sampai pernah belajar, apalagi Nabi pernah mengatakan man ata arrafan lam yuqbal lahu salatuhu arba'ina. Barang siapa yang mendatangi orang yang seakan-akan dia serba tahu, arrafan itu serba tahu, seperti dukun. Ya nanti akan seperti ini, kamu nanti gini, nanti bakal seperti ini. Sudah seperti dukun seperti itu, atau paranormal lah, atau apalah bahasa yang keren sekarang ini. Sebetulnya tetap ya dukun ya dukun. Maka yang mendatangi saja, datang saja, mereka tidak diterima sholatnya 40. Entah 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun, wallahu a'lam. Ya, ini bahayanya mendekati sesuatu yang seperti ini. Naudzubillah. Min ahadin illa biidznillah, ya. Dan tidaklah kecelakaan sihir itu kecuali yang menyelakai orang tersebut. Tetapi kecelakaan itu tetap juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Allah taala juga mengatakan sesungguhnya Allah taala mengatakan ya kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Ya barang siapa mengatakan ya yang dia ingin memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu menurunkan kepada hati nabinya itu juga izin Allah. Ya, Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad atas izin Allah. Sihir terjadi kepada manusia juga izin Allah. Yang baik izin Allah, yang buruk juga atas izin Allah. Namanya qadar khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik maupun buruk semuanya atas izin Allah. Cuman bedanya, Pak, bedanya ada namanya izin syar'i, yaitu izin dari Allah secara syariat, ada namanya izin kauni. Izin kauni, izin yang Allah taala ya Allah taala izinkan meskipun tidak baik tapi untuk menjadi ujian. Dan sifatnya kauni, artinya sunnatullah. Artinya ya sudah hukum alam lah kalau bahasa kita. Itu pun juga atas izin Allah meskipun Allah Ta'ala tidak menyukai itu. Gitu ya. Contohnya Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Musa untuk ya menjadikan, memukjizatkan tongkatnya berubah menjadi ular. Dan Allah Ta'ala juga mengizinkan Fir'aun dengan kekuasaannya. Gitu. Fir'aun bisa berkuasa seperti itu, menguasai Mesir dengan kekuasaan yang besar, itu juga izin Allah. Ya nggak mungkin Fir'aun bisa seperti itu tanpa izin Allah. Cuman bedanya kalau Nabi Musa itu karena sayangnya Allah terhadap Nabi Musa, yaitu izin syar'i. Tapi kalau ini izin kauni. Allah Ta'ala nggak suka, tapi Allah Ta'ala berikan. Ya Allah Ta'ala biarkan untuk menjadi ujian. Makanya ada lagi namanya kalau sesuatu ya kelebihan diberikan kepada ya para nabi, itu namanya mukjizat. Mukjizat itu melemahkan ya didatangkan untuk melemahkan sesuatu yang unggul di zaman itu. Ya. Hadirnya mukjizat untuk melemahkan yang unggul di zaman itu. Seperti keunggulan sihir di zaman Nabi Musa, maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat Nabi Musa untuk mengalahkan sihir-sihir itu. Keunggulan para dokter-dokter di zaman Nabi Isa, maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat pada Nabi Isa untuk ya melemahkan kedokteran ketika itu. Dan juga keunggulan syair-syair indahnya bahasa Arab di zaman Nabi Muhammad, dan Quran melemahkan itu semuanya. Itu mukjizat. Kalau seorang alim itu Allah Ta'ala memberikan karomah ya. Karomah. Allah Ta'ala memberikan keunggulan bagi orang-orang yang alim. Dan karomah sifatnya tidak diminta. Sifatnya tidak minta, dan Allah Ta'ala memberikan bagi
bagi mereka yang beribadah yang menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang ya mengaku alim tapi dia tidak menjalankan syariat, enggak sholat, enggak menutup aurat, terus dia mempunyai kesaktian, berarti dia bukan karomah tapi istidraj. Istidraj itu falamma zagu azagallahu qulubuhum. Semakin menyimpang maka Allah taala berikan penyimpangan itu. Ya semakin disaktikan seakan-akan semakin sakti gitu. Tapi itu sebetulnya Allah taala ingin menghancurkan dirinya. Nauzubillah. Namanya istidraj. Maka ini juga izin Allah Subhanahu. Semuanya tidaklah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka yang belajar sihir ini demi Allah ini hanya melukai dan menyiksa mereka dan tidak memberikan manfaat apapun bagi mereka yang belajar sihir atau belajar yang lain tentang perdukunan, tentang yang lain ya, santet ya. Ada orang itu yang berharap untuk kaya dengan menggunakan jampi-jampi, menggunakan ilmu hitam, ilmu apalah itu. Ada yang ingin menikah dengan mendatangi dukun, ada yang pengen senang terhadap seseorang dengan datangi dukun, ada yang ingin mendapatkan kedudukan tinggi dengan datang ke dukun. Wallahi ini betul-betul hanya menyiksa mereka dan tidak memberikan manfaat apapun kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang belajar seperti ini demi Allah mereka sebetulnya menjual ya kenikmatan dunia mereka dan mereka tidak mendapatkan apapun dari akhirat mereka. Ya, mereka malah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala bi'sa ma syarau bihi, maka celaka sekali bagi mereka yang telah menjual itu. Ya, masyarabi anfusahum law kanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui. Kemudian Allah taala mengatakan, walau annahum amanu, ya apabila mereka itu iman kepada Allah, wattaqau dan mereka bertakwa kepada Allah, lamathubatun min indillahi khair, maka pahala di sisi Allah, ketetapan pahala di sisi Allah, maka itu jauh lebih baik untuk mereka. Ya kalau mereka mau beriman, mau bertakwa, mereka menghindari sihir-sihir itu. Ya mereka menginginkan kekayaan dengan meminta kepada Allah. Mereka ingin nikah dengan meminta kepada Allah. Mereka ingin ya kedudukannya ditinggikan, minta kepada Allah. Dengan iman dan takwa bertahan ya menyelamatkan diri dengan takwa kepada Allah, maka lamathubatun min indillahi khair, maka ketetapan pahala baginya itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Lau kanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui. Kita dengarkan azan dulu ya. Barakallahu fiik.
Tapi kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Di dua ayat ini Allah Ta'ala mengatakan laukanu ya'lamun. Ya, seandainya mereka mengetahui. Artinya seseorang itu perlu mengetahui sisi kebaikan dan orang itu harus mengetahui sisi buruk. Mengetahui sisi baik supaya dia bisa beramal sesuai tuntunan. Supaya dia bisa beramal sesuai kebaikan-kebaikan, al-ma'ruf. Makanya kebaikan dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya al-ma'ruf, artinya sesuatu yang diketahui, yang sama-sama orang mengetahui tentang etika kebaikan. Ya, apalagi ma'ruf itu yang sesuai etika syariat. Dan juga perlu mengetahui sisi buruk. Sebagaimana sahabat Nabi Abu Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan ketika manusia ketika itu menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan, saya menanyakan tentang keburukan. Bukan asyar li syar, ya. Ma'rifatus syar la li syar, mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tetapi makhafata an yudrikani, tetapi berhati-hati atau takut supaya keburukan itu tidak sampai saya kerjakan. Maka kita harus belajar, enggak ada alasan, enggak tahu, ternyata dukun itu enggak boleh. Tidak boleh, tapi harus belajar. Maka enggak ada orang itu yang ya, dia sengaja tidak berilmu supaya apa? Supaya dia kalau enggak punya ilmu kan, kalau enggak amal ya dia akan dimaafkan karena enggak ada ilmunya. Karena saya enggak tahu, ya semoga nanti dimaafkan dengan ketidaktahuan saya itu kalau saya enggak amal. Tetapi dengan sekarang seperti ini, dengan media yang di mana-mana, dengan informasi di mana-mana, dengan mudahnya kita belajar, banyak kajian di masjid-masjid. Bahkan kalau kita mau buka YouTube, apapun di situ ada kajian-kajian yang baik, bisa kita pelajari. Maka sebetulnya sudah tidak ada hujah lagi untuk tidak mengetahui. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Maka perlu belajar sesuatu yang ya agar kita tidak terpeleset dalam keburukan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di ayat yang ke-104, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina, ya, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Wa qulu unzurna, tetapi katakanlah unzurna, ya, tungguhlah, lihatlah, wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Jadi asbab nuzulnya ayat ini, ketika itu para sahabat Nabi, ketika Nabi menjelaskan tentang ayat-ayat Quran, kadang ada para sahabat itu yang tidak jelas. Ada para sahabat itu yang tidak langsung nangkap apa yang disampaikan Nabi. Sehingga mereka mengatakan ra'ina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, perhatikan keadaan kita. Ya Rasulullah, perhatikan. Ya Rasulullah, jangan terburu-buru seakan gitu. Ya Rasulullah, tolong lebih diperjelas. Ini sebetulnya kalimat yang baik, Pak. Ra'ina itu sebetulnya kalimat baik. Kalimat yang artinya ya Rasulullah jangan terburu-buru. Ya Rasulullah, lihat keadaan kita ini kadang nggak langsung cepat untuk memahami, gitu ya. Sebetulnya baik. Cuman Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala melarang untuk mengatakan ro'ina. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang Yahudi menganggap ya, kalimat yang disampaikan oleh para sahabat, kalimat ro'ina, ternyata di dalam bahasa Ibrani, ro'ina itu artinya celaka. Sehingga orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel itu ketika para sahabat mengatakan kepada Nabi, ketika Nabi menjelaskan tentang ayat, sahabat mengatakan ro'ina, orang-orang Yahudi ketawa seakan-akan sahabat sedang mengejek Nabi dengan mengatakan celaka kamu gitu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan istilah-istilah yang ya meskipun istilah baik, tapi kalau ada istilah yang merusak ya dengan dari bahasa lain, maka kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat yang lain.
Maka Allah Ta'ala mengatakan jangan kamu menggunakan kalimat ra'ina lagi, karena kalimat ini dibuat perolok-olokan oleh bangsa lain, bangsa Yahudi. Maka gunakanlah kalimat yang lain, yaitu ungzurna. Ungzurna itu ya Nabi, lihatlah kita, ya Nabi tunggu kita. Sebetulnya sama, ra'ina ungzurna sama. Cuman menggunakan kalimat lain ya supaya kalimat yang ra'ina ini tidak menjadi perolokan mereka lagi. Lebih menggunakan kalimat ungzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Ini hikmahnya, artinya kalau ada kalimat yang merusak ya, maka kita menggunakan kalimat yang tidak merusak, menggunakan kalimat yang jelas, kalimat yang lebih baik, kalimat yang lebih santun, seperti itu. Supaya tidak ada kalimat-kalimat yang menjadi perolok-olokan yang tidak baik. Gitu ya. Apalagi salah satunya umpama ini, contoh ini memberikan nama anak. Itu di dalam kitab, di dalam kitab Takaful Istimai tentang solidaritas sosial, di dalam kitab itu ya disampaikan bahwasanya ya seorang orang tua itu wajib atau hak seorang anak itu mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya, diberikan nama yang baik. Dan juga nama yang baik itu adalah nama yang ketika dia dewasa, nama itu tidak menjadi olok-olokan juga. Gitu ya. Umpama apa ya? Ya, nama sebetulnya nama itu baik, tapi kalau dikhawatirkan nama itu ketika dewasa menjadi perolokan, menjadi nama yang diejek-ejek, maka seperti ini mending diganti dengan nama yang lebih baik, yang tidak sampai menimbulkan olok-olokan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat yang terakhir di ayat 105, Allah Ta'ala mengatakan, ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Sesungguhnya ya orang-orang kafir itu, yaitu ahlul kitab, ya orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, sesungguhnya mereka itu menginginkan apa? Menginginkan an yunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Mereka itu ya menginginkan sesungguhnya apa yang diturunkan kepada apa yang diturunkan Allah itu tidak turun kepada orang-orang, tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu menginginkan apa yang diturunkan Allah itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada bangsa Arab. Tetapi mereka berkehendak untuk diturunkan kepada mereka, bangsa Yahudi. Mereka berharap diturunkan kepada mereka, Bani Israel. Dan mereka tidak berharap untuk diturunkan kepada orang-orang Arab atau Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Tapi Allah Ta'ala itu mengkhususkan rahmatnya terhadap Allah Ta'ala yang kehendaki. Allah Ta'ala pilih. Gitu ya. Itu dengan hikmah dari Allah. Dengan keilmuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih siapa yang lebih tepat untuk membawa amanat wahyu yang terakhir. Allah Ta'ala sudah uji coba lama. Ya bukan uji coba, artinya Allah Ta'ala sudah banyak memberikan ujian kepada Bani Israel dan mereka nggak ada yang lulus dari ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala juga memberikan ke banyak suku, banyak bangsa terhadap wahyu-wahyunya. Karena Allah Ta'ala juga mengatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulah. Setiap umat itu ada utusannya. Allah Ta'ala sudah uji coba banyak tentang umat-umat. Tetapi mereka banyak yang tidak lulus. Maka Allah Ta'ala pilih ya, bangsa Arab menjadi pemegang amanat pertama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka lulus. Lulusnya mereka apa? Karena mereka ya, karakter mereka adalah mereka adalah kaum yang gemar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kekuatan mereka di situ. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Keunggulan kalian bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya, tapi karena kalian ta'muruna, ya, karena kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Salat iya, zakat iya, tapi ada sendiri ini. Ini kekuatan ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Kalau melihat orang itu ingin ngajak baik. Jadi kalau baik sendiri itu kayaknya nggak gelisah. Gimana caranya kebaikan ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Terus kalau ada kemungkaran, kemudorotan, itu selalu gelisah untuk bagaimana orang itu nggak sampai terjerumus dalam kerusakan itu. Bukan dibiarkan, apalagi malah ikut nyemplung. Naudzubillah. Maka ini keunggulan umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu solidaritasnya tinggi. Ya, dengan apa? Dengan mereka memahami atau mereka saling paham untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan bareng-bareng untuk menghindari dari kemungkaran. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Ya, terakhir maaf, Allah Ta'ala mengatakan wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala lah yang memiliki segala karunia yang agung. Ini adalah seluruhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala mempunyai hikmah. Kenapa Allah Ta'ala berikan turunkan Nabi terakhir di kaum ini? Kenapa Allah Ta'ala diberikan seperti ini? Kenapa Allah Ta'ala berikan seperti ini? Ini semuanya atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui tentang perkara hambanya. Cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Astaghfirukum, jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.